Nah, pada saat ini kita akan membahas ya topik kita terkait dengan utang jangka panjang, di mana pada sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan utang jangka pendek. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa Anda like dan Anda subscribe, serta ya setelah selesai menyimak penjelasan materi kita, jangan lupa Anda komen nama, MPM, grup, dan tanggapan Anda. Sebagai wujud partisipasi Anda, bahwasanya Anda telah selesai mengikuti penjelasan materi kita. Nah, baik, kita mulai. Nah, kewajiban jangka panjang ya atau utang jangka panjang. Oke. Nah, yang mau kita bahas di sini, kalau kita lihat di sini ya, dalam memverifikasi kecocokan, bandingkan saldo utang jangka panjang di neraca dengan saldo menurut buku besar ya. Jadi kita mau melakukan verifikasi sama seperti hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, kita mencocokkan antara laporan dengan buku besar ya, di neraca dengan di buku besar. Nah, kalau kita lihat di neraca ya, kalau kita lihat di laporan neraca, ini saya tunjukkan. Oke, laporan neraca tentunya itu ada di laporan keuangan. Nah, kita lihat di sini ya. Utang jangka panjang untuk 19X0 sebesar 255 juta. Utang jangka panjang. Sedangkan tahun ya saldo akhir 19X1 195 juta. Nah, sekarang ini kita bandingkan dengan buku besar. Kan gitu. Nah, kalau kita lihat di buku besar ya, silakan dibuka karena kemarin sudah ada kita share ya. Nah, kita lihat di sini di buku besar. Oke. Nah, bahwasanya saldo awalnya itu 255. Saldo akhirnya 195. Nah, sesuai dengan tadi petunjuk yang ada di tes substantif, kita membandingkan ya saldo yang ada di neraca dengan di buku besar. Nah, kita lihat di neraca saldo awalnya 255, saldo akhirnya 195. Di buku besar juga demikian. Kan gitu, ya. Nah, berikutnya kita mau melihat ya transaksi-transaksi yang dilakukan selama tahun 19X1. Maka kita buat di kertas kerja kita ya. Anda perhatikan di sini, maka kertas kerja kita ya, nama perusahaan PT Citrano Mansion, itemnya ikhtisar mutasi, kredit investasi. Mohon Anda jangan singkat ya. Kalau saya buat di situ K bukan berarti Anda buat K ya. Silakan Anda panjangkan kredit investasi. Kemudian periode 31 Desember 19X1, nomor KKP seperti biasa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Silakan Anda buat nomor KKP yang pertama Anda lakukan untuk utang jangka panjang. Disiapkan oleh siapa? Tentunya Anda sebagai auditor junior. Nah, ada kolom waktu, ini berisi tanggal dengan bulan, kemudian keterangan. Keterangan ini berisi saldo awal dan saldo akhir. Kemudian ya, kredit investasi, debit, kredit, saldo. Kemudian ada tanggal pembayaran dan kemudian ada tanggal jatuh tempo. Persoalannya, di mana letak perbedaan tanggal pembayaran dengan tanggal jatuh tempo? Nah, tanggal jatuh tempo itu adalah suatu tanggal yang sudah disepakati sesuai dengan kontrak ya yang telah ditandatangani oleh PT Citrano Mansion. Atas apa? Atas pinjaman yang dilakukan kepada pihak ketiga. Nah, di mana di situ jatuh temponya itu jatuh tempo pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Ya. Nah, di mana PT Citrano Mansion melakukan pembayaran dengan sistem triwulan. Di mana satu triwulan itu 15 juta pokoknya ditambah dengan bunga. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu utang bunga. Ya. Nah, sedangkan tanggal pembayaran ini adalah tanggal ya yang seharusnya itu sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Namun
sering perusahaan dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Ya, tanggal pembayarannya itu dilakukan bisa saja lebih cepat, lebih lambat. Atau bahkan pada bulan tersebut perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran, melainkan dibayar pada periode berikutnya. Bisa saja. Nah, itulah perbedaan tanggal jatuh tempo. Ya, kalau tanggal jatuh tempo sudah disepakati, sedangkan tanggal pembayaran bisa saja di luar daripada ketetapan tersebut. Itulah tanggal pembayaran. Oke. Nah, kembali ke konteks ya. Nah, di sini waktu ini silakan Anda sajikan untuk saldo awal itu 1 Januari, kemudian 31 Januari, sampai seterusnya Anda lakukan untuk Desember. Baru total. Ya. Nah, kemudian di debit ini terjadi pelunasan. Ya. Berkurang utang karena ada pelunasan. Pelunasan seperti yang kontrak tadi. Nah, di mana kontrak yang bisa kita lihat perjanjian itu dapat kita lihat pada catatan atas laporan keuangan PT Citra No Mention. Nah, di mana di situ disepakati bahwasanya PT Citra No Mention melakukan peminjaman pada tanggal 1 Februari 19X0 yang mana akan diangsur ya sistem triwulan dengan periode 5 tahun. Suku bunga berapa? 18% per tahun. Kan gitu. Ya, itu yang kemarin sudah kita bahas. Nah, tadi kembali ke konteks debit ini terjadi ya karena ada pelunasan. Makanya nanti datanya bisa kita lihat dari jurnal kas dan bank. Ya. Atau dari buku kas dan bank, buku harian. Nah, persoalannya pada kertas pada tes substantif atau pada buku laporan yang kita terima 19X1 ternyata ya catatan harian itu hanya mewakili 3 bulan saja. Seperti kita sudah lakukan sebelumnya, Januari, Juli, Desember. Makanya ya, lebih lengkapnya dapat kita lihat di jurnal kas dan bank. Nah, itu dia. Nah, kredit itu meminjam kembali munculnya utang. Nah, selama tahun berikutnya PT Citra No Mention tidak ada lagi melakukan peminjaman atas utang jangka panjangnya. Dia hanya melakukan peminjaman kepada Bank Artasari pada tanggal 1 Februari 19X0. Artinya apa? Sebelah kredit itu tidak ada transaksi. Nol semuanya. Karena tidak ada lagi melakukan peminjaman. Nah, saldo bulanan itu diperoleh saldo awal ditambah kredit pada bulan tersebut dikurang debit pada bulan tersebut. Itulah untuk menghitung saldo bulanan. Saldo akhir bulanan. Nah, sedangkan saldo akhir ya, menghitung saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah ya total kredit dikurang total debit. Itulah untuk menghitung total saldo. Oke, guys ya. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, tugas Anda yang pertama. Memang Pak Ardi ini banyak tugas ya. Tapi saya mengharapkan tugas ini sebagai wujud untuk mengontrol Anda mengikuti proses kuliah kita atau tidak. Tugasnya apa? Tugasnya adalah silakan Anda jelaskan letak perbedaan antara tanggal pembayaran dengan tanggal jatuh tempo. Silakan Anda jawab paling lama ya 2 jam setelah selesai kuliah kita di konten YouTube ya, di konten YouTube. Oke, silakan Anda perhatikan, tadi sudah saya jelaskan, ya saya hanya mau melihat sejauh mana Anda menyimak daripada penjelasan materi kita. Nah, kembali ke konteks. Nah, saldo awalnya kalau kita lihat di buku besar ya, kalau di buku besar saldo awalnya adalah 255 juta. Ya, maka itu kita tuangkan ke kertas kerja kita. Ini dia. Ya. Nah, kemudian kita lihat untuk debitnya itu di jurnal kas dan bank. Kita buka jurnal kas dan bank. Ini dia, ya. Nah, kita lihat di sini pada bulan Januari, ya 19X1, kita lihat yang terkait dengan utang jangka panjang. Ya, utang jangka panjang tidak ada di Januari, di Februari, ya.
Di Februari untuk kasnya juga tidak ada, ya, tapi untuk banknya ada. Kredit, debit, ya. Debitnya hutang jangka panjang, ini dia, hutang jangka panjang 15 juta, berarti berkurang karena ada pembayaran. Nah, pada bank ini berkurang di sini. Ini udah gabungan dari ini yang 3 ya. Oke. Jadi ini jurnalnya utang jangka panjang pada bank. Berarti terjadi pembayaran satu cicilan, ya. Tanggal berapa ini dibayar, ya? Tanggal berapa dibayar? Oke. Maka pembayaran ini dilakukan, oke. Kita lihat di sini di, ya, tes substantif tanggal pembayarannya, oke, tanggal 10 Februari, ya, tanggal 10 Februari. Ya, sebenarnya data lengkapnya bisa Anda lihat di, ya, buku harian kas dan bank. Tapi karena untuk bulan Februari tidak ada disajikan, maka kita lihat di tes substantif kita. Itu ya. Jadi sebenarnya itu bisa kita lihat di buku harian kas dan bank. Oke ya. Nah, karena tidak ada maka disajikan di tes substantif. Itu tanggal 10 Februari. Ya. Maka di sini nanti silakan Anda isi 10 Februari untuk yang ini. Ya. Sedangkan tanggal jatuh temponya, nah, tanggal jatuh temponya ini tanggal, ya, ini dia. Kalau Anda perhatikan jatuh temponya, ya, kalau kita lihat di sketsa ini tanggal 1 Februari 19X1. Ini tanggal jatuh tempo. Nah, di mana dalam 1 tahun itu selama 19X1 jatuh temponya ada 4 kali. Selama X1. 1 Februari, 1 Mei, 1 Agustus, dan 1 November. Itu dia. Nah, itu dia. Jadi, kalau udah kita lihat, maka kita tuangkanlah ke kertas kerja kita. Ya, kertas kerja kita, ini dia. Ya. Oke. Ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ke tes substantif, ya, jurnal kas dan bank, ya. Ke jurnal kas dan bank. Nah, tadi bulan Februari sudah, kemudian kita lihat jatuh tempo berikutnya. 1 Februari berarti 1 Mei. Kita lihat 1 Mei. Maret tidak ada, April tidak ada karena tidak jatuh tempo, sedangkan Mei di kas dia tidak ada, ya. Tapi kita lihat di bank, ini kata bank, ini ya, bank. Nah, di sini ada utang jangka panjang Bank Artasari 15 juta. Berarti terjadi lagi pembayaran, pelunasan. Ya, ini hanya pokok ditambah dengan bunga, ya, ditambah dengan bunga. Ini dia ada beban bunga bank, ya, beban bunga bank. Oke, jadi pokok ditambah bunga, beban bunga, ya. Jadi kita bahas sekarang pokoknya. Oke. Nah, di mana pelunasan yang kedua pada bulan Mei, ya, kita lihat di, ya, tes substantif kita yaitu pada tanggal 10 Mei. Ya, 10 Mei. Maka di sini Anda buat nanti, ya, ini pada bulan Mei, oke, 15 juta. Nah, di sini 10 Mei. Kemudian di sini tanggal jatuh temponya adalah 1 Mei 19X1. Oke. Nah, berikutnya kita lihat, ya, jatuh tempo berikutnya itu pada bulan Agustus. Juni tidak ada, Juli tidak ada, Agustus, di kas tidak ada, di bank juga tidak ada. Artinya apa? Seperti yang saya jelaskan teorinya tadi. Nah, bisa saja klien, ya, atau yang meminjam tidak membayar pada jatuh tempo, ya, atau bahkan tidak membayar pada bulan tersebut. Inilah pembuktiannya itu. Oke guys, ya. Maka, ya, pada bulan Agustus tidak ada pembayaran, ini kita nolkan. Ya, Agustus, maka ini kita nolkan, ya. Silakan Anda perhatikan, ini dia 0, tidak ada. Ya, tidak ada. Oke. Kemudian kita lihat jatuh tempo berikutnya. Jatuh tempo berikutnya pada bulan November. September tidak ada. Oktober tidak ada, maka ke November. Di kas tidak ada. Artinya apa? PT Citra Nomensen melakukan pembayaran atau pelunasan utangnya tidak melalui kas,
atau tidak membayar uang tunai, melainkan melalui cek atau melalui bank. Makanya datanya di data bank. Ya, kita lihat di sini bahwasanya ya hutang jangka panjang ini bukan bank Go and Go ya, Bank Artasari sebesar 30 juta. Ya, dan juga dibayar bunga 20 juta sehingga totalnya 50 ini. Ini debitnya, ini kredit. Tetapi konteks yang kita bahas adalah ini, pokok 30 juta. Nah, yang 30 juta ini adalah bersumber dari jatuh tempo 2 periode. 2 periode. Yaitu pada bulan Agustus kemarin dibayar di bulan November. Makanya di sini ya, di kertas kerja kita tuangkan 30 juta. Kemudian tanggal pembayarannya dapat Anda perhatikan di ya tes substantif kita untuk November itu tanggal 20 ya, tanggal 20 November. Maka di sini Anda buat tanggal 20 November ya. Tanggal 20 November sedangkan jatuh temponya ada 2. 1 Agustus dan 1 November. Ya, jadi ada 2. Tanggal jatuh temponya 1. Tanggal pembayaran, tanggal jatuh temponya 2. Oke guys ya. Nah, kemudian masuk ke Desember tidak ada, sehingga kita total ke bawah, penjumlahan ke bawah, maka ada legenda. Kreditnya tidak ada. Nah, meskipun tidak ada, ini harus kita buat legendanya nih. Artinya apa? Bahwasanya kita benar-benar sudah melakukannya, tapi tidak ada transaksi. Ya, maka tetap ada penjumlahan ke bawah. Nah, secara total saldonya, saldo awal 255 ditambah 0 dikurang 60 maka diperolehlah 195. Secara bulan juga demikian, pada saldo akhirnya 195 sama. Berarti verifikasi yang kita lakukan sudah benar. Nah, kalau sudah selesai verifikasi jangan lupa berikan legenda verifikasi saldo awal dan saldo akhir ya. Ini saldo akhir. Oke guys ya. Nah, itulah dia langkah-langkah untuk melakukan verifikasi. Berarti kalau kita lihat dari tes substantif ya. Ini sudah selesai. Nomor 1 sudah selesai tes substantif ya. Oke. Tes substantif sudah selesai ini. Nah, prosedur analisis tidak dilakukan sama seperti jangka pendek kemarin ya. Nah, kemudian review terhadap otorisasi dan kontak sehubungan dengan hutang jangka panjang dengan memeriksa pada akte pendirian atau anggaran dasar perusahaan mengenai otorisasi dari Dewan Komisaris untuk hutang jangka panjang. Oke, nah di mana ya perjanjian kredit dilakukan pada tanggal 1 Februari 19X0. Oke, nah ini datanya review berarti melihat dokumen yang ada. Apa dokumennya? Itu dapat kita lihat di catatan atas laporan keuangan. Ya, ini dia. Ini dia laporan keuangannya. Di mana catatan atas laporan keuangannya? Ini dia. Ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu juga sudah kita tunjukkan ini. Nah, datanya itu pada nomor 7 kredit investasi. Ya. Nah, di mana di sini dikatakan ya bahwa tanggal 1 Februari X0 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi, di mana bunga 18% per tahun dibayar triwulan dengan tingkat waktunya 5 tahun, angsuran pokok triwulannya 15 juta. Inilah dia review yang kita lakukan, melihat kembali pada laporannya ya atas transaksi tersebut. Nah, ini sudah selesai kita lakukan. Maka jangan lupa lanjut nomor kegiatannya ya. Ini tadi 1, 2, nomor 2 tidak ada, maka ini nomor 2 kegiatannya ya. Review. Oke, nomor 4, coaching. Ya, coaching maka silakan Anda lakukan coaching ini. Nah, kita karena keterbatasan waktu, maka kita memcoaching Januari ya, Januari, Februari ya. Sorry, ini Januarinya bukan di sini ya. Januari, oke, kemudian Juli dan Desember ya. Seperti yang kemarin, karena data awalnya buku kas banknya itu hanya ada pada 3 bulan ini. Januari, Juni,
Juli dan Desember. Silakan Anda lakukan pausing. Ya, berarti untuk ini kegiatan ketiga sudah selesai ya. Kemudian pembebanan bunga atas hutang jangka panjang dengan mencek perhitungan pada rekening koran bank dan pembayarannya. Ini juga review ya. Maka kita lihat ya pada tes substantif kita, karena rekening korannya tidak ada disajikan, maka disajikan pada tes substantif. Mana dia? Ini dia. Nah, ini pokok ya, ini pokok pinjaman, sedangkan bunganya ini ya, bunga daripada ya atas pinjaman tersebut semakin lama itu akan semakin kecil. Kenapa? Karena perhitungan bunganya bukan sistem flat, melainkan berdasarkan sisa utang. Ya, sisa utang. Sehingga semakin lama akan semakin kecil beban bunga. Karena nilai nominalnya juga semakin kecil ya. Makanya di sini ya berbeda-beda ya beban bunganya. Ini dia. Oke, udah kita lakukan review. Oke, maka kembali ke ya tes substantif kita. Oke, berarti nomor 4 sudah selesai terkait dengan bunga. Ya. Kemudian penyajian hutang jangka panjang dalam laporan keuangan dengan mencek tanggal jatuh tempo angsuran pelunasan. Ya. Hutang yang jatuh tempo 19X2 itu digolongkan sebagai kewajiban jangka pendek. Seperti yang kita bahas pada minggu lalu. Ya, tolok ukurnya adalah 31 Desember 19X1. Tolok ukurnya berarti 1 tahun ke depan. Berarti tanggal 31 Desember 19X2 berarti itu masih koridor jangka pendek. Sedangkan lewat dari 31 Desember 19X2 sampai ke 3 ke 4 seterusnya, berarti itu sudah masuk ke koridor jangka panjang. Nah, bagaimana analisisnya seperti ini? Nah, inilah dia. Ya. Jadi, selama 19X2 itu masih koridor jangka pendek. Ini dia. Masuk ke X3 dan seterusnya itu sudah jangka panjang. Nah, persoalannya bahwasanya sisa utang yang 195 juta menurut klien kita bahwasanya utang jangka panjangnya atas kredit investasi ada 195. Kita sebagai auditor, berdasarkan catatan tadi, apabila ya utang dilakukan secara atau diangsur pelunasannya, maka di dalamnya akan terkandung ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, jangka pendeknya bagaimana? 1 tahun setelah audit tadi. Berarti selama 19X2 pelunasan angsuran itu masih kategori utang jangka pendek. Nah, selama 19X2 ada 4 kali pembayaran. 4 kali pembayaran ini nilainya 60 juta. Sehingga dari antara 195 juta, 60 juta itu merupakan jangka pendek. Bukan jangka panjang, 100%. Berarti dari 195 kita kurangkan 60, berarti yang murni utang jangka panjang yang sebenarnya adalah 135. Ya, 195 dikurang dengan 60 maka 135. Itulah yang sebenarnya utang jangka panjang. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena apabila pelunasan pinjaman dilakukan secara angsuran, maka di dalamnya akan terkandung jangka pendek, jangka panjang. Paham ya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti saya akan bertanya. Kan gitu. Silakan Anda bertanya kalau Anda tidak paham. Oke guys ya. Nah, baik. Nah, sekarang kan ada temuan Anda sebagai auditor. Ternyata 195 itu salah, bukan jangka panjang tuh. Melainkan jangka panjangnya adalah 135. Berarti yang 60 harus kita koreksi. Artinya apa? Di dalam jangka panjang ada jangka pendek. Berarti muncul utang jangka pendek. Berkurang utang jangka panjang. Muncul utang dicatat di sebelah kredit. Berkurang utang
dicatat di sebelah debit. Apa yang berkurang? Utang jangka panjang. Apa yang muncul? Utang jangka pendek. Maka jurnalnya nanti Anda buat lanjut nomor jurnalnya, ya. Utang jangka panjang atas kredit investasi pada utang jangka pendek pada kredit investasi sebesar 60 juta, sebesar temuan kita yang ini, ya, sebesar temuan kita 60 juta. Maka temuan itu kita pindahkanlah ke kertas kerja kita, ya. Maka di sini kita buat adjustment, nanti Anda lanjut nomor adjustment-nya di sini. Ini dia 60 juta, ini kita temukan karena observasi. Kita secara langsung ke lapangan melakukan mengevaluasi. Nah, kemudian jurnalnya kita buat di bawah ini, ya, utang jangka panjang kredit investasi pada utang jangka pendek kredit investasi 60 juta, ya. Nah, ini kita jumlah ke bawah 60 tambah 60 120 penjumlahan legenda. Kemudian ini 0 tetap ada legenda, maka saldo akhirnya 135. Saldo awal 255 dikurang 120, maka diperoleh 135 juta. Oke guys ya. Baik, kalau udah selesai, ya, maka untuk verifikasi itu sudah clear, ya. Sudah clear. Ini sudah selesai, ya. Kemudian, ya, berarti sudah clear. Tinggal menyiapkan kertas kerja. Nah, inilah kertas kerjanya, ya. Analisisnya tadi sudah. Oke. Nah, sekarang kita ini jurnalnya tadi. Nah, setelah selesai, maka kita lakukan rekapitulasi utang jangka panjang. Nah, rekapitulasinya, kenapa kita lakukan rekapitulasi? Karena terdapat lebih dari satu jenis utang jangka panjang tersebut. Apa saja itu? Yang pertama tadi kredit investasi. Yang kedua, ada utang jangka panjang yang muncul dari PT Laju Motor. Kenapa bisa muncul utang jangka panjang? Padahal PT Laju Motor itu adalah kelompok jangka pendek. Kembali seperti penjelasan kita tadi, apabila pelunasan dilakukan secara angsuran, maka di dalamnya akan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kredit investasi itu adalah jangka panjang. Tapi karena pembayarannya lebih dari 1 tahun ke depan, maka akan ada terkandung di dalamnya jangka panjang. Kalau masih Anda ingat kemarin, bahwasanya PT Laju Motor ada utang jangka pendeknya 28 juta menurut PT Citra Numensen. Tapi setelah kita audit, ternyata yang merupakan jangka pendek itu hanya 16 juta. Karena dibayar secara kuartal, 3 bulanan. Ya. Nah, di mana dalam 1 tahun itu 4. Ya, berarti ada 16 pembayaran. Sisanya 12. Itulah yang jangka panjang. Ya. Maka itu masuk kemari. Nah, itu tidak ada saldo awalnya, CES. Debitnya juga tidak ada, kredit juga tidak ada, saldo akhirnya juga tidak ada. Melainkan adjustment, langsung ke adjustment, ini dia. Ya, sedangkan ini saldo awalnya 255, debitnya 60, bukan 120 ya, 60. 120 itu kan setelah ada adjustment. Kemudian kredit 0, saldo akhir 195. Ini tadi yang salah, ada adjustment 60, maka di sini saldo auditnya 135. Nah, sekali lagi, mohon Anda jangan menggebu-gebu dalam hal menjumlah. Anda harus bisa membaca yang 60 juta itu debit atau kredit. Konteks adalah utang jangka panjang. Kemudian yang 12 ini menambah atau mengurang. Oke guys, sehingga kalau kita lihat maka kita harus selalu membuat jurnal di bawah dari kertas kerja kita. Apa tujuannya? Supaya kita gampang membacanya. Membaca jurnal tentunya. Nah, tadi jurnal yang pertama adalah utang jangka panjang. Kredit investasi. Pada utang jangka pendek. Berarti jangka panjangnya di debit berarti berkurang. Yang 60 itu berarti pengurang. Sedangkan yang kedua, yang ini nanti jurnal keberapa nanti silakan perhatikan nomor jurnal Anda. Utang jangka pendek PT Laju Motor pada utang jangka panjang. Oh, berarti jangka panjangnya dari kredit. Berarti menambah. Kredit itu berarti menambah. Berarti yang 12 menambah. Yang 60 mengurang. Maka di sini kita lihat bahwanya 195 dikurang 60, 135. Ini 0, ini tambah 12 berarti 12.
Ya. Nah, kalau kita jumlah ke bawah, jangan langsung 72 juta, jangan. 60 juta itu debit, 12 juta kredit. Debit kredit mana lebih besar? Debit 48 juta, sehingga secara total 195 juta dikurang 48 juta, maka diperoleh 147 juta. Itulah saldo yang benar untuk utang jangka panjang. Jangan lupa legendanya, observasi, footing, kemudian penjumlahan ke samping, cross footing, baru inilah saldo yang benar, perhitungan saldo yang benar, kemudian Anda tutup garis 2. Semua yang ada perhitungan garis 2 Anda tutup. Meskipun ini pun tidak ada, harus Anda tutup garis 2. Kemudian jangan lupa nanti tanggal berapa Anda selesaikan, kemudian oleh siapa, kemudian jangan lupa nomor KKP-nya. Lanjut, kegiatan keberapa ini? Ya, ini kegiatan yang terakhir tadi ya. Nomor berapa? Silakan Anda buat. Oke guys. Nah, tugas Anda yang kedua, apa yang mengakibatkan di dalam komponen utang itu bisa terjadi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Apa penyebabnya? Silakan Anda jelaskan pada konten YouTube kita, ya. Sama seperti tadi, paling lama 1 jam, 2 jam ya, 2 jam setelah selesai kuliah. 2 jam ya, supaya ada waktu Anda. Oke. 2 jam setelah selesai kuliah, terakhir harus Anda jawab pada konten YouTube kita. Kenapa? Ya, di dalam satu utang tersebut ada 2 jenis utang. Ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek. Silakan Anda jawab, ya. Nah, kemudian hasil pekerjaan Anda, tugas harian Anda, silakan Anda upload, ya, pada konten Google Classroom, ya, 2 hari setelah selesai kuliah. Ya, 2 hari setelah selesai kuliah. Itu tugas Anda, ya. Kemudian tugas yang kedua di Google Classroom, silakan Anda rekap kumpulan dari jurnal-jurnal mulai dari awal sampai akhir, ya, yang akhir berarti utang jangka panjang tadi jurnalnya ya. Silakan Anda buat itu karena itu bagian jawaban nomor 1 tugas Anda nanti, tugas akhir. Ya. Silakan Anda upload di GC sama waktunya seperti tugas harian Anda. Ya. Kurang lebih ya, data 10 jurnal yang sudah kita temukan selama kita melakukan proses audit. Ingat, setiap grup tidak sama, ya. Itu pasti berbeda-beda, sehingga Anda wajib konsultasi sesuai dengan grup Anda. Jangan konsultasi dengan grup yang lain, pasti akan berbeda. Oke guys ya. Nah, itulah dia tugas Anda dan itulah penjelasan materi kita, ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanya, ya. Saya kira cukup pertemuan kita terkait dengan utang jangka panjang. Pertemuan berikutnya kita akan membahas evaluasi pajak dan membahas bagian dari tugas kalian. Saya kira cukup. Selamat malam, Horas.